Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang sehat, masih semangat untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum dilanjut, anak sekalian, mari kita buka pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri. Ya, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, yaitu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keempat adalah menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Next. Ya, memahami makna busana muslim, muslimah, dan menutup aurat. Makna aurat. Ya, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menutup aurat itu adalah perintah Allah, ya. Dan batasannya, ya, untuk perempuan itu semua anggota badan, ya, kecuali muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki itu auratnya itu batasannya, ya, itu dari pusar sampai dengan lutut, ya. Makna pakaian muslim, muslimah, dan jilbab. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, ya, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut dengan busana. Berpakaian Islam berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, anak-anakku sekalian, perlu diketahui pakaian itu adalah budaya. Maka karena ini budaya, setiap tempat, setiap daerah, bahkan negara itu mempunyai cara berpakaian atau bentuk pakaian yang berbeda-beda. Seperti kita ketahui, misalkan di Arab akan dikenal kita dengan pakaian gamis, ya. Di Eropa ada pakaian jas. Di Indonesia kita kenal dengan batik dan sebagainya. Kita boleh meniru bentuk pakaian dari daerah atau negara manapun, tapi harus kita saring ketika pakaian itu tidak menutup aurat, menunjukkan lekuk tubuh, transparan, dan sebagainya, maka tidak harus kita ikuti dan tidak boleh kita ikuti, anak-anak sekalian, ya. Jadi kita dalam berprinsip berpakaian itu sebagai pelajar muslim, muslimah adalah menutup aurat, ya. Baik, ini spesial untuk perempuan, ya. Perempuan itu wajib mengenakan jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan. Ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berbusana muslim dan muslimah. Ini adalah ayat yang mendasari perintah untuk menutup aurat. Ada
ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Anak sekalian boleh dibuka Al-Qur'annya dan terjemahnya ya di rumah. Kita baca bersama-sama ya anak sekalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Dzalika adna ayyufrana fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Adapun isi kandungan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ya diantaranya yang pertama ayat ini menunjukkan kewajiban perintah untuk menutup aurat. Tidak boleh bagi perempuan membuka auratnya di depan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Yang kedua, ayat ini memerintahkan wanita mukminah ketika keluar rumah agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab, tidak menampakkan aurat, tidak pula menampakkan sesuatu yang mengundang fitnah. Yang ketiga, di antara hikmah jilbab dan menutup aurat adalah menjaga kemuliaan perempuan. Ingat, dengan kita berjilbab, dengan kita menutup aurat, sesungguhnya kita itu sedang menjaga kemuliaan kita sebagai seorang muslim-muslimah. Jadi ya, lanjut, mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita terhormat. Dan orang-orang fasik sekalipun akan segan ketika akan mengganggunya. Dan anak sekalian, cara berbusana muslimah yang benar. Yang pertama, yaitu memakai kerudung hingga menutupi dada. Yang kedua, pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat, selain kedua anggota tubuh ini, wajib ditutupi, termasuk juga telapak kaki. Ini ya, yang kadang-kadang kita abai. Padahal kaki itu adalah sebagian dari aurat yang wajib ditutupi ketika keluar rumah. Yang ketiga, tidak tabaruj atau berhias yang berlebihan, ya. Berlebihan memakai parfum yang berlebihan, lipstik yang berlebihan dan menor gitu ya ketika keluar rumah sehingga menimbulkan fitnah, syahwat dan seterusnya. Maka silakan berhias tapi sewajarnya. Yang keempat, pakaian tidak tipis dan tidak ketat ya. Yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian pria. Demikian pula pria ya, jangan berpakaian yang menyerupai wanita. Yang keenam, pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. Ini seringkali kadang-kadang ya sudah punya banyak baju tapi karena mungkin berlimang harta sehingga beli lagi sehingga terjadi pemborosan, baju yang masih bagus, masih layak dipakai sehingga sia-sia ya. Ini agar kita perhatikan. Jangan sampai jadi orang yang pemboros. Yang ketujuh, pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan ya. Jangan sampai kita mengenakan pakaian karena mungkin pakaian mahal, pakaian yang terbaru modelnya ya, sehingga kita sombong ketika kita berjalan. Manfaat berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama, untuk taat terhadap perintah Allah. Ingat ya, karena berpakaian itu adalah melaksanakan perintah Allah, menutup aurat itu adalah perintah Allah, maka harus
kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menutup aurat dan aibnya ya. Yang ketiga, agar lebih dikenal dan tidak diganggu oleh orang lain ya. Sehingga statusnya itu orang mukmin ya. Jadi tidak diganggu, orang akan segan ketika kita juga menutup aurat kita. Yang keempat, untuk bertazayun atau berhias ya. Perilaku mulia, pengamalan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sopan, santun, dan ramah tamah. Sebagai seorang pelajar, sudah seharusnya kita ramah lebih-lebih dengan orang tua, baik orang tua di rumah dan orang tua di sekolah, yaitu bapak ibu guru, serta orang-orang ya lain, baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Kita harus juga ramah. Yang kedua, gemar beribadah ya. Beribadah jangan sampai lebih ditinggalkan ya, lebih sholat 5 waktu. Jadi pakaian ini menunjukkan cerminan ya, tidak hanya sekedar dipakai tapi juga harus menunjukkan perilaku yang mulia. Yang ketiga, gemar menolong sesama. Yang keempat, jujur dan amanah. Yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar atau mengajak kepada yang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Walaupun itu hanya ya kecil, mengajak kawannya untuk sholat, untuk ngaji, tidak apa-apa ya. Dimulai dari hal-hal yang terkecil dan jangan sampai justru malah menjadi pelopor untuk berbuat kejahatan. Nah, sebaliknya, seorang yang berbusana muslim harus menunjukkan pribadinya mencerminkan sebagai seorang muslim yang gemar berbuat kebajikan. Ya, sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Mohon maaf ya sekalian apabila ada penyampaian Bapak yang tidak berkenan, ada penyampaian Bapak yang keliru, yang salah. Kepada Allah mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.